Oke, baik, saya buka dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya yang hadir di room meet pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa ya teman-teman di sosialisasi KP periode ganjil 2026-2027 tanpa langsung ataupun walaupun medianya kita basisnya by online. Semoga apa nanti uh, hal-hal yang perlu kalian ketahui terkait kerja praktik ya itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu nanti saya akan menjelaskan seluruh prosedurnya dahulu, baru nanti kita buka sesi pertanyaan di akhir ya. Kalian boleh untuk apa namanya melakukan pertanyaan secara langsung ataupun ketik aja di kolom chat di bawah teman-teman. Begitu saya akan share screen dahulu. Ada repot kita. Apakah ini sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Bisa. Baik, kita mulai untuk sosialisasi panduan kerja praktek ya. Semester ganjil 2026-2027. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu kerja praktik teman-teman ya. Jadi kerja praktik itu adalah mata kuliah wajib ya, bagi mahasiswa prodi S1 teknik informatika gitu ya, yang berada di semester 7 gitu teman-teman. Jadi ini mata kuliah wajib yang harus kalian ambil gitu ya, dan itu ada di semester 7 gitu. Nah ini di apa namanya mata kuliah kerja praktik itu adalah mengimplementasikan gitu ya, apa yang sudah kalian dapatkan, pengetahuan, keterampilan terkait dengan keilmuan ya di prodi IF tentunya ya, selama perkuliahan ke dalam dunia industri ataupun instansi ataupun kampus lain dan seterusnya. Begitu teman-teman. Ya, itu terkait dengan kerja praktik atau mata kuliah kerja praktik. Nah, untuk course learning outcome ya, atau apa sih yang jadi outcome dari course ini atau mata kuliah ini gitu ya, itu kita ambil di PLO 7 dan PLO 9. Kalau di kurikulum ada ya, tapi tidak perlu dijelaskan apa itu PLO 7 dan 9. Nah, intinya sub Jawa yang dibagi jadi 4 di sini, termasuk dalam CLO 7 dan CLO 9 ya. Jadi intinya kalian itu bisa menyelesaikan tugas ya. Diharapkan kalian itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan di tempat kalian kerja praktik gitu ya. Kemudian kalian bisa berkomunikasi secara baik, efektif, baik itu tertulis ataupun secara lisan gitu. Kemudian kalian yang terakhir adalah mengimplementasikan pengetahuan ya, apa yang sudah kalian dapatkan di kuliah itu bisa diimplementasikan di dunia industri seperti itu. Oke. Kemudian yang apa namanya, yang menjadi apa contoh atau kerjaan gitu ya, itu yang seperti apa gitu.
di ruang lingkup KP itu ada dua, teman-teman ya. Jadi kalian itu boleh bekerja, ya, tanda kutip ya bekerja itu misalnya magang gitu ya. Itu boleh yang berbatas waktu, artinya kalian itu berangkat ke tempat kerja setiap hari, maksudnya setiap hari kerja ya, setiap hari gitu. Kemudian ini oke. Nah, kalian boleh lanjut ya. Kalian boleh memilih gitu ya tempat yang memang pekerjaannya harus setiap hari, dalam artian mengikuti hari kerja mereka. Misalkan datang hari Senin sampai Jumat atau Senin Sabtu. Itu ataupun yang berbatas proyek, artinya kalian juga boleh melakukan kerja praktik itu dengan basisnya proyek, artinya memang perusahaan itu tidak mewajibkan untuk kalian ikut hadir gitu. Jadi tidak mewajibkan untuk si peserta magang ini hadir gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalian hadirnya mungkin setiap minggu sekali atau 2 kali hanya untuk laporan, untuk memberikan progres gitu. Nah, kalau memang aturan dari misalnya seperti itu tidak apa-apa ya. Jadi ada dua, teman-teman, seperti itu untuk ruang lingkupnya. Sebentar, saya tak seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ya di beban STS ataupun berapa lama sih kita harus KP gitu, kalian harus KP gitu. Nah, mata kuliah ini itu ada 3 SKS ya. Jadi kalau dihitung itu totalnya adalah 144 jam dalam 1 semester. Nah, itu bisa dikonversi dengan kalian melakukan magang berarti selama minimal 24 hari kerja. Gitu. Maksudnya 24 hari kerja seperti apa? Kalau kalian hari kerja Senin sampai Jumat berarti 1 minggu tidak dihitung, hari libur tidak dihitung, seperti itu. Ya, itu minimal. Kalau maksimalnya itu 48 hari kerja. Gitu. Ya. Jadi ini diberikan batasan gitu ya. Ini memang pertimbangannya itu masing-masing fakultas ataupun prodi gitu ya, teman-teman. Jadi kalau memang di perusahaan kalian yang kalian mau tempat magang kalian yang kalian mau magang di situ gitu ya, itu memang mewajibkan kalian untuk 3 bulan ya, 2,5 bulan gitu ya. Memang nggak bisa kalau cuma sebulan dan seterusnya. Memang harus lama dan itu kan melebihi 48 hari kerja. Nah, apakah boleh ya? Itu dari gugus KP membolehkan. Jadi kalian boleh bekerja atau magang melebihi batasan 48 hari kerja ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika masa perkuliahan itu sudah dimulai ya, artinya masa perkuliahannya itu sudah masuk ya, tanggalnya sudah masuk tapi kalian masih dalam periode magang, itu menjadi tanggungan kalian untuk melakukan izin gitu ya, melakukan izin ke dosen-dosen yang bersangkutan di mata kuliah kalian itu gitu, teman-teman. Jadi kalian harus bertanggung jawab sendiri terkait dengan kuliah kalian. Makanya di sini sebenarnya dibatasi untuk menjaga itu agar ketika kalian masuk masa perkuliahan, masa magang kalian juga sudah selesai. Begitu. Ya, jadi minimal 24 hari kerja dan maksimal 48 hari kerja itu sebagai batas. Kalau kalian mau melebihi batasan 48 hari kerja itu diperbolehkan. Ada lagi ya.
Oke, lanjut lagi. Itu batasannya ya, minimal 24 hari dan maksimal 48. Tapi kalau mau lebih boleh. Yang selanjutnya adalah siapa yang boleh ikut, siapa yang bisa magangnya dikonversi. Yang pertama, kalian harus mahasiswa aktif ya. Kalau kalian cuti gitu ya, di periode cuti gitu ya, kemudian melakukan apa namanya magang, nah itu nanti tidak bisa dikonversi ya. Kalian harus terdaftar atau aktif dulu teman-teman ya. Kemudian kalian harus selesai tingkat 1 atau lulus tingkat 1 ya. Selain itu IP-nya harus di atas 2 ya. Jadi kalau kalian semester 1 dan 2 ada IP yang kurang dari 2, ya itu tidak boleh atau KP-nya tidak bisa dikonversi. Kemudian tadi lulus tingkat 1 artinya ada, tidak yang belum lulus di tingkat 1. Tingkat 1 itu berarti semester 1 dan semester 1 dan semester 2. Saya tidak pakai double ini ya. Double layar jadi susah. Harus kayak gini. Oke, selanjutnya kalian atau magangnya itu yang bisa dikonversi adalah magang yang dilakukan setelah semester 4. Jadi kalau kalian semester 1, semester 2, semester 3, atau semester 4 pernah melakukan magang, itu tidak bisa dikonversi. Gitu. Nah, itu jadinya magang mandiri gitu. Maksudnya ya udah pengalaman kalian, portofolio kalian saja. Tidak bisa dikonversi menjadi mata kuliah kerja praktik. Itu jadi harus dilakukan setelah semester 4. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya, ya ini ada hubungannya ya, mengambil SKSKP di semester berjalan pada periode pelaksanaan KP yang dimaksud. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau kalian itu mengambil kalau kalian itu magang di semester di antara semester 4 dan 5, berarti kalian harus mengambil mata kuliah KP di semester 5. Begitu. Jadi ketika magangnya di semester 6 ke 7 ya ngambilnya berarti di semester 7. Begitu ya teman-teman ya. Yang ngambil SKSKP di semester berjalan. Artinya kalian harus magang dulu sebelum mengambil SKS-nya. Oke. Sudah ya, aman. Oke. Lanjut, itu syaratnya ya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nah, jenis KP itu ada 2, atau artian kalian itu bisa mengkonversi mata kuliah KP itu lewat 2 jalur. Yang pertama reguler dan yang kedua adalah hasil dari konversi MBKM. Ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu KP reguler. Apa itu KP reguler? Ya KP yang kalian itu bekerja di industri, di perusahaan, di unit-unit universitas atau direktorat kampus Purwokerto, ataupun bergabung bersama tim riset, PKM, dan seterusnya. Nah, ya kalau tadi memenuhi daripada hari kerjanya itu bisa, teman-teman. Kalau kalau reguler seperti itu, ya kalian KP magang seperti pada umumnya reguler. Nah, kalian juga bisa mengkonversi mata kuliah kerja praktik itu lewat jalur MBKM, tapi itu tidak dibahas di sini. Artian ini sudah menjadi ranahnya prodi, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian contohnya nih kalau kalian ikut apa itu kegiatan di luar ya, itu ada diatur di kurikulum. Artinya kalau kalian contohnya lewat
InnoVillage, tahu ya InnoVillage ya, ada InnoVillage, ada gimnastik. Nah, macam-macam itu kegiatan yang kayak gitu, itu juga dianggap sebagai kegiatan luar kampus yang bisa dikonversi atau masuk ke ranahnya MBKM gitu teman-teman. Jadi intinya kalau yang tidak reguler itu harus diakui dulu oleh prodi. Jadi kalau kalian mau mengkonversi dari kegiatan-kegiatan di luar KPL reguler, gitu ya, lewat jalur kampus merdeka dan seterusnya, itu hubungannya nanti ke prodi dulu. Apakah ini mata kuliah KP ini boleh dikonversi dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, persetujuannya dari prodi. Nah, itu tidak saya tidak dilayani oleh gugus KP. Nah, gugus KP hanya akan menerima hasil akhirnya aja. Jadi nanti yang bertugas untuk input nilai ke mata kuliah kalian, nah itu gugus KP. Jadi prosedur ataupun apa yang harus dilakukan selama MBKM itu tidak tidak dilayani lah dari gugus KP. Maksudnya tidak ada berkaitan dengan gugus KP. Jadi silahkan ke prodi ya. Nah, ini alurnya untuk yang reguler. Ini saya jelaskan secara singkat saja, nanti kalian bisa join di grup ya, kita urut-urutannya yang dilakukan ya sesuai dengan prosedur. Yang pertama yaitu kalian harus mendaftar dulu ke gugus KP. Kalau kalian mau magang, kalian harus mendaftar dulu. Jangan tiba-tiba magang terus datang, Pak saya sudah magang, saya mau konversi nilai. Nah, kalau kalian tidak tercatat, magang kalian dianggap tidak berlaku. Jadi nama kalian itu harus tercatat dulu sebagai mahasiswa yang akan melakukan magang di liburan ini, misalkan. Ya, gitu teman-teman. Jadi harus mendaftar dulu. Yang kedua, ada kaitannya, jika kalian sudah mendaftar, kalian itu akan dikasih dosen pembimbing KP ya. Di pembimbing KP beda dengan wali ataupun pembimbing tugas akhir gitu ya, atau PS1 dan seterusnya. Itu berbeda teman-teman ya. Jadi KP itu pembimbingnya sendiri. Nah, setelah kalian mendaftar, kami sebagai gugus KP akan memplotting kalian akan dapat dosen pembimbing KP. Tujuannya apa? Karena ketika kalian magang, mencari tempat magang, itu ada tempat magang yang meminta kalian membuat proposal. Nah, makanya perlu pengesahan dari dosen pembimbing. Artinya proposal kalian itu sudah direview paling enggak gitu ya teman-teman. Jadi tidak asal-asalan gitu bikin proposal sendiri kemudian dikirim ke perusahaannya gitu. Nah, nanti hubungan selain proposal nanti kayak pekerjaan di sana, kemudian nanti setelah itu melaporkan, kemudian melakukan seminar atau presentasi. Nah, itu hubungannya nanti sama dosen pembimbing masing-masing. Baik, setelah diplotting, mahasiswa akan cari tempat magang. Nah, ini mengapa sosialisasi ini biasa dilakukan 2-3 bulan sebelum masa liburan, sebelum masa jeda semester, begitu. Karena kalian harus cari tempat magang dulu, habis itu kalian silahkan membuat surat pengantar ya, misalkan mau magang di PT KAI, mau magang di Pertamina, mau magang di PT ABC dan seterusnya. Kalian silahkan membuat surat pengantar ya, dari TOS, sistem TOS yang nanti ada linknya di bawah. Ya, jadi untuk sebagai formalnya kalian datang itu bawa surat pengantar gitu. Kecuali sistem pendaftaran magangnya memang berbeda ya teman-teman. Ya, kita tidak mengajukan magang di tempat, tapi memang mereka buka terus kalian harus tes, harus ini, harus itu. Nah, itu silakan diikuti jalur atau pendaftaran magangnya seperti apa dari perusahaan atau instansi yang kalian mau tuju. Kemudian yang selanjutnya poin yang cukup penting adalah pekerjaan atau tempat magang, tempat magang, lebih spesifik pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh kalian harus relevan dengan prodi. Artinya apa? Ketika kalian bekerja atau kalian magang,
di perusahaan yang tidak basisnya adalah informatika, teknologi, itu boleh. Tapi kalian harus berada di divisi atau pekerjaan kalian itu relevan dengan prodi, gitu ya. Jadi misalkan kalian bekerja di PTA, tapi di situ suruhnya desain banner, bikin konten, videographer. Nah, itu tidak masuk di pekerjaan yang relevan dengan prodi. Maka pekerjaan kalian atau status magang kalian itu akan dibatalkan, gitu. Jadi itu hanya sebagai portofolio kalian aja. Magang kalian itu tidak bisa dikonversi ke mata kuliah KP. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti ada dokumen-dokumen yang intinya kalian harus lengkapi gitu ya. Lanjut nanti kalian magang, udah selesai magang, kalian bikin laporan ya, melaporkan apa yang kalian sudah lakukan di tempat magang itu, kemudian melakukan presentasi ya. Nah, ini harus sampai selesai ya. Jadi kalau kalian mengambil SKS di semester 5 misalkan, ya laporan dan presentasinya harus di masa semester itu. Nanti ada timeline-nya gitu. Kemudian kalian bisa setelah laporan dan presentasi nanti dapat nilai, habis itu kalian laporannya diupload di OpenLab. Nah, prosedurnya kira-kira dari awal pendaftaran itu sampai terakhir kalian upload laporan kalian di OpenLab. Begitu teman-teman ya. Nah, nanti secara teknis saya jelaskan lagi ya, ada di link yang alur yang menjelaskan lebih jelas. Nah, kalau yang MBKM seperti apa? Singkatnya seperti ini, intinya kalian itu mengajukan dulu ke prodi apakah ini bisa dikonversi. Kalau disetujui, ya udah berarti nanti kalian silahkan laksanakan MBKM. Habis itu yang terakhir kalian harus mempresentasikan hasil MBKM kalian itu ke dosen pembimbing AP kalian juga. Itu teman-teman. Itu ya. Kira-kira yang untuk MBKM jika ada. Nah, oke. Ini timeline-nya ya. Timeline-nya untuk periode ganjil 2006-2027. Ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini gitu ya. Ini yang sedang berjalan ya. Besok Agustus itu masa terakhir untuk yang ngambil SKS di semester ini semester genap ya. Jadi kalau kalian yang mengambil mata kuliah KP di semester ini, batas waktu kalian itu harus di sini. Agustus kalian harus sudah selesai. Selesai apa? Laporan, presentasi, sampai upload ke OpenLab. Gitu teman-teman. Nah biasanya dari gugus 1 bulan sebelumnya itu sudah memberikan deadline gitu ya. Jadi kalau terlalu mepet gitu ya, kalian melakukan presentasi, biasanya gitu ya, itu dosennya sudah ini kan sudah masa libur, jadi dosennya juga susah ditemui nanti takutnya gitu teman-teman, ataupun kalian malah balik ke pengalaman gitu ya, jadi prosedurnya nggak selesai. Nah itu nilai kalian tidak akan keluar. Oke, yang kita fokuskan ini kan berarti karena semester ganjil ya yang akan datang. Jadi kita lebih fokus ke sini ya. Jadi kalau yang periode ini yang ganjil ini, kalian itu akan melaksanakan KP itu di masa libur ini ya teman-teman. Kira-kira itu tanggal, kalau sesuai kalender kalau nggak salah ya, itu pertengahan Juli sampai pertengahan September di sini liburnya. Ya. Kenapa ini sampai sini ya? Karena biasanya ada yang dari semester sebelumnya gitu ya, itu belum selesai gitu. Nah, makanya biasanya diambil lagi di semester setelahnya gitu teman-teman. Ya intinya kalau yang semester ini fokusnya adalah di sini 3 bulan ini gitu ya teman-teman, kalian melakukan magang kan
ya di sini ya, periode ini. Kemudian nanti di akhir akhir inputnya itu di Desember atau akhir dari periode yang ganjil 2006-2007. Artinya sebelum dimulai masa perkuliahan kembali. Tuh. Ini timelinenya, ya. Jadi kalau untuk sekarang, silahkan yang mau melakukan magang di periode semester antara atau di liburan besok, gitu ya, sebelum semester ganjil ini. Atau artinya kalian nanti ambil SKS-nya di semester ganjil, tapi magangnya harus di sini. Magangnya harus di sebelum masa perkuliahan, gitu teman-teman. Nah, kalian nanti ambil SKSKP ketika di awal tahun ya. Nah, itu kalian berarti yang semester 6 berarti ngambilnya di semester 7. Yang sekarang semester 6, pas KRS-an semester 7, kalian ambil mata kuliah KP, nah dikonversilah dari magang yang sudah kalian lakukan di periode liburan sebelumnya ini. Begitu. Jadi mata kuliah KP itu tidak ada kuliahnya ya. Jadi kalian ambil tapi kita tidak ada jadwal untuk ketemu gitu. Kelas itu nggak ada. Jadi sudah dikonversi dari magang yang sudah kalian lakukan. Begitu. Nah, ini nanti saya share ya untuk materinya biar kalian lebih mudah untuk ngecek ini bidang pekerjaan, kemudian panduannya, ini TOS yang kalian untuk surat, kemudian pendaftaran ini yang kalau mau daftar nanti ini saya share biar kalian bisa lebih mudah. Kemudian ini nggak usah ya, Telegram kita sudah ganti teman-teman, kita langsung ke WhatsApp ya. Nanti saya juga akan berikan ini ya, tidak perlu. Nah, kita ganti ke WhatsApp ya, mulai semester kemarin karena lebih mudah. Yang mau magang di liburan besok, nah silahkan join ya teman-teman. Silahkan join di grup WhatsApp-nya gitu, karena nanti akan mempermudah komunikasi atau pemberian informasi dan lain-lain. Nanti di akhir saya ini ya, saya ini akan aja untuk linknya sebelum buka di sini Mas. Oke, begitu teman-teman untuk prosedur ataupun hal yang perlu diperhatikan ya ketika kalian akan melakukan pengambilan mata kuliah KP di semester besok atau periode besok. Baik, saya buka pertanyaannya. Sesi pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat kolom chat atau raise hand ya. Nanti silakan bisa langsung tanya. Oke, ini saya jawab satu-satu mulai dari ada di chat ya. Oke, yang pertama nih dari Mas Rozak. Terkait pembahasan MBKM, apabila masih pernah mengikuti program studi independen kampus berdampak. Nah, langsung saya jawab, studi independen sudah tidak boleh lagi teman-teman. Kalau studi independen yang bukan magang ya. Jadi kan MBKM macam-macam tuh skemanya ya. Kalau yang stupen yang kamu itu cuma di rumah ngerjain course gitu ya, kira-kira bentuknya ya, kan studi independen itu tidak lagi bisa dikonversi ke mata kuliah KP. Itu kamu harus yang MBKM yang magang gitu, bukan yang stupen. Itu kira-kira ya.
Itu info ya. Tapi kalau skemanya berbeda, bukan studi independen, itu silahkan ditanyakan ke prodi gitu untuk apakah bisa dikonversi ke mata kuliah KP atau tidak, disetujui atau tidak. Ya, selanjutnya terkait tempat magang. Oh, apakah tempat magang yang dituju itu harus sudah memiliki kerjasama dengan TLU? Tidak ya teman-teman. Kebanyakan tempat magang yang dijadikan praktik untuk yang sebelumnya atau mahasiswa yang sudah melakukan magang sebelumnya itu rata-rata tidak atau belum memiliki kerjasama. Biasanya habis ada apa namanya, mahasiswa yang magang di sana baru dibuatkan kerjasama, tapi tidak harus tentunya, boleh tempat lain. Nah, yang batasannya seperti apa? Batasannya adalah yang memiliki izin usaha intinya, ya. Itu jangan toko kelontong, kemudian rental PS atau apa ya gitu yang uh, ya kamu juga bekerja di situ, tapi kan apa namanya, harus memiliki minimal CV gitu ya, PT gitu teman-teman, yang ada badan usahanya. Kalau toko retail skala menengah, nah ini saya nggak tahu toko retailnya ini Mas Waza, apakah dia itu bentuknya itu CV gitu ya, jadi dia punya jaringan toko gitu ya, atau kayak contohnya toko retail itu ya anggapannya misalkan Maju Jaya gitu ya, dia punya toko, apakah boleh gitu ya magang di situ ya. Nah, itu tidak disarankan teman-teman ya. Jadi cari tempat lain aja. Maksudnya di situ kan nanti ada beberapa variabel yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain tadi karena sesuai CLO-nya kalian itu harus berkomunikasi secara lisan, berkomunikasi secara tulisan. Baiknya memang tempatnya itu punya environment yang mendukung untuk itu. Artinya memang mereka ada tim, ada divisi-divisinya gitu. Jadi kalian bisa punya experience, merasakan langsung, oh seperti ini lingkungan bekerja gitu teman-teman. Nah ini kalau saran dari saya, kalau memang ini bentuknya ada PT atau CV-nya nggak apa-apa Mas, tapi kalau tidak cari yang lainnya untuk ini apa namanya tempatnya. Nah, terkait dengan dokumen yang wajib ya, yang harus kalian buat ketika kalian mau atau sedang melaksanakan KP, yang harus ada itu adalah dokumen IA. Nah, apakah boleh digantikan dengan dokumen yang lain dari prodi ataupun gugus KP membolehkan? Silakan diganti dengan surat diterima atau surat balasan. Kalian kan memberikan surat dari TOS kan. Nah, itu kalian silakan boleh digantikan dengan surat balasan dari pihak instansi atau perusahaannya. Itu boleh jika memang IA itu tidak bisa dikeluarkan dari perusahaan tersebut ya, karena ada perusahaan yang memang tidak bisa mengeluarkan IA itu dokumen IA itu ya Mas Rajab ya. Gitu. Jadi syaratnya cuma itu tadi, satu dokumen aja, surat balasan dan juga atau IA gitu ya. Jadi bisa digantikan IA itu dengan surat balasan dari perusahaan atau instansi. Artinya apa? Artinya yaitu menandakan bahwa memang kalian sudah diterima di situ, sudah dapat pembimbing dan seterusnya. Begitu. Oke, lanjut dari Rafa Aldino Fatin. Mendaftar KP-nya lebih awal atau di minggu-minggu ini bisa. Soalnya setelah pendaftaran terbatas, misalnya bisa daftar berarti harus. Iya, makanya boleh kalian itu maksudnya mencari dari sekarang boleh gitu. Itu ya. Jadi boleh. Nanti silakan daftar dulu intinya ya. Nanti ada linknya, kalian silakan daftar di form itu. Nah ya, intinya yang mau melaksanakan magang di liburan besok ini antar semester atau semester antara itu silakan mendaftar dulu.
Dan maksudnya magangnya mau dikonversi ya. Tapi kalau kalian, saya mau magang Pak, besok di liburan, tapi saya belum mau mengkonversi, saya mau mengkonversinya nanti di magang selanjutnya. Nah, itu nggak perlu. Kalian ketos aja, minta surat formal, nggak perlu melakukan prosedur KP, kalian melakukan magang. Nah, itu magang mandiri, boleh. Nanti silakan daftar ya, Mas Rafa. Kemudian Damara, kalau cari tempat magang jauh hari sebelum pembuatan proposal, kan belum punya dospem, tapi ini udah minta proposal awal. Nah, itu apakah Pak ada tanda? Oh, ini. Nah, kalau proposal yang diminta itu ada templatenya itu maksudnya instansi itu menyediakan bikin kayak gini gitu templatenya. Nah, itu silakan diikuti seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada, dari kami sudah ada menyediakan templatenya. Template apa namanya proposal untuk namanya proposal untuk digunakan. Nah, itu nanti kalian dapat dospem gitu teman-teman setelah mendaftar. Itu makanya kalau yang mau cari tempat KP ini aja segera mendaftar nanti, kemudian bisa diplotin dosen pembimbingnya. Nah, untuk dosen pembimbing ini biasa ditanyakan ya, apakah boleh milih, apakah boleh apa namanya dari mahasiswa gitu. Saya udah punya dosen gitu, apakah boleh ini, boleh itu gitu ya. Sering ditanyakan seperti itu. Jawabannya adalah bisa teman-teman. Jadi kami memploting itu berdasarkan kuota. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian punya dosen atau kalian sudah memang cocok sama dosen tersebut untuk bimbingan, untuk memang dosen tersebut juga punya record di apa yang akan kalian kerjakan di tempat magang, itu silahkan diajukan ya. Jadi silahkan kontak saja, kemudian untuk dosennya nanti akan diusahakan sesuai dengan permintaan. Nah, tapi ada tapinya ya. Jadi yang perlu diketahui adalah kuota tadi. Ketika kalian pengen sama Bapak A, tapi Bapak itu kuotanya sudah penuh, nah itu tidak bisa. Maka nanti akan diploting secara random ya, bukan random tapi manual lah dari gugus gitu teman-teman. Jadi silakan jika memang punya ini diajukan di awal, jangan udah pertengahan udah muncul plottingannya ya. Kan plottingan nanti akan terlihat di pendaftaran data pendaftaran kalian ya. Udah muncul baru bilang Pak saya mau ganti, nah itu yang saya susah. Apalagi kalau sudah terbit SK-nya ya. Kalau SK-nya surat keputusan sudah ada, nah itu sudah nggak bisa diganti atau kalian tidak bisa berganti desain pembimbing. Tapi kalau tadi kalau kalian punya preferensi sendiri, saya mau sama ini Pak, bisa nggak gitu. Nah nanti dilihat kalau memang dosen tersebut masih available bisa begitu. Dan itu jangan asal kalian milih ya, kalian nggak boleh asal milih ya. Kalian harus kontak dosennya dulu, jangan tiba-tiba Pak saya mau ini. Nah, tapi dosennya tidak tahu bahwa kalian itu ini apa namanya menjadi anak bimbingannya gitu. Jadi paling enggak dikontak dulu dosennya gitu ya teman-teman. Kontak dulu dosennya bersedia tidak itu. Kita komunikasi dahulu baru diajukan begitu. Kemudian ada lanjutnya Sauki. Apabila magang di subkontraktor, maksudnya gimana ini subkontraktor itu? Maksudnya ada project atau ada di vendor gitu ya. Intinya proyek A ya. Proyek A dinas pendidikan, tapi proyek ini dikerjakan oleh vendor dari tempat lain. Nah, itu maksudnya kamu magangnya di vendornya itu gitu ya. Itu ya Mas Oki ya. Coba dikonfirmasi dulu. Kemudian lanjut Damara melanjutkan pertanyaan selanjutnya.
kemarin kan ada pendaftaran magang, betul, itu di pendaftaran magang untuk apa namanya, pendaftaran magang untuk periode kemarin kan genap kan. Nah ini kan dibuka lagi untuk pendaftaran ganjil 2627 terkait semester kalian berapa, nah itu saya nggak bisa tahu ya. Nah, ini nah buat yang semester 7, oh berarti sekarang kamu semester 6 genap ya. Besok ada pendaftaran lagi tidak ya Pak, biar muncul despem dan lain-lainnya. Jadi intinya gini, kalau kalian daftar ya berarti kalian akan melaksanakan magang. Jadi kalian jangan daftar tapi magangnya semester depan, ya nggak usah, daftarnya di semester depan. Ini adalah pendaftaran untuk yang akan melaksanakan magang di semester ini. Artinya libur besok, libur depan ini di Juli, begitu teman-teman. Nah, kalian silahkanlah mendaftar. Ya, nanti magang kalian itu akan dikonversi ke mata kuliah KP gitu. Kecuali yang tidak akan dikonversi atau magangnya mau buat portofolio atau ini aja ya tidak perlu mendaftar. Gitu ya, Damar. Kemudian lanjut mau Lisa. Nah, kayak gini nih, saya nggak tahu nih ya. Permisi Pak, mau Lisa nih, saya sudah magang, tapi saya belum terdaftar. Nah, ini kenapa ya Pak bisa belum terdaftar ya? Apakah bisa masuk ke KP semester ini untuk rangkaian KP-nya dan konversi SKS di semester 7? Oke. Ini saya bahas ya terkait dengan sistem menabung. Artinya gini. Artinya kalian magang semester ini ya, semester 6 ke 7 atau periode genap ya, di libur besok. Tapi di semester 7 kalian tidak ambil mata kuliah KP. Ya. Itu kemarin sudah didiskusikan dengan prodi, itu sudah tidak bisa teman-teman. Jadi sesuai dengan template apa namanya PPT tadi ya, presentasi tadi, intinya kalian itu mendaftar dan mengambil KP di SKS berjalan di periode yang dimaksud. Begitu. Ya, jadi untuk sementara ya nanti ada peraturan yang maksudnya secara tertulisnya gitu, itu memang belum ada gitu ya, untuk apa namanya detail bagaimana prosedur menabungnya ini. Jadi nggak bisa teman-teman. Untuk yang sekarang semester sekarang kalau kalian mau magang, kalian harus ambil mata kuliahnya itu di semester ganjil, periode ganjil sorry. Jadi semester 7 besok. Begitu ya. Nah ini Mbak mau Lisa, karena kamu sudah magang dan tidak terdaftar, nah itu kan kamu juga tidak ini kan, berarti tidak punya dosen pembimbing gitu loh. Nah kamu mau laporan dan presentasi ke siapa gitu, padahal itu harusnya diplotin di awal. Nah jadi anggapannya adalah itu tidak diakui magangnya gitu. Coba dikonfirm lagi ya Mbak Maulisa, maksudnya tidak terdaftar itu yang seperti apa. Ya betul Mas Muhammad Nasruh, ini lanjut pertanyaan ya Mas. Apa namanya terkait dengan kalau kalian mau datang langsung dinas kelautan, dinas perikanan, dinas pendidikan, pariwisata, kalian mau datang langsung ke tempatnya terus bilang Pak ada nggak untuk apa namanya available nggak mahasiswa magang di sini gitu dengan bidang pekerjaan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalian memastikan dulu, datang itu memastikan bahwa oh di sini ada kalau untuk relevan dengan IT, misalkan kalian disuruh bikin sistem, kalian disuruh bikin modeling, kalian disuruh testing dan seterusnya, intinya relevan dengan prodi database, jaringan gitu ya. Nah itu datang berarti bawa suratnya itu. Tapi kalau kalian ke portal-portal ataupun perusahaan yang memang buka magangnya itu melalui
apa ini namanya, jalur online gitu ya, atau portal gitu, contohnya internship gitu ya. Nah itu tidak perlu, makanya tadi kalau kalian daftarnya mau ke tempat yang memang dia itu bukannya ada seleksinya, kalian harus melewati tahapan-tahapan itu ya, itu ikutin aja tahapan-tahapan. Jadi tidak perlu apa namanya, membuat apa sih namanya ini, tos ya, pengantarnya nggak perlu gitu. Nah, mereka kan nggak butuh, tapi biasanya mereka nanti kalau udah diterima, mereka minta kayak proposal, kayak ini syarat-syarat dokumen. Jadi misalkan mau kalian minta juga nggak apa-apa gitu ya, kalian ajukan itu nanti setelah diterima gitu teman-teman ya. Kemudian ikut PKM bersama dosen membuat halaman kepada desa wisata, apakah iya, salah satunya bisa. Jadi ketika kalian jadi satu tim gitu ya dengan dosen, kemudian melakukan PKM atau riset, itu bisa dikonversi ya. Tapi tadi apakah kalian itu melakukan si develop ya, ataupun pekerjaan itu ada 24 hari kerja gitu ya, ada enggak gitu? Kalau cuma seminggu gitu, atau tidak melebihi dari 24 gitu ya, atau kurang dari 24, tidak bisa secara waktunya teman-teman. Jadi kalian belum lewat 144 jam gitu. Dan itu biasanya kalau yang PKM itu, nah itu kan tergantung dilakukannya kalian semester berapa. Tuh. Nah, harusnya kalian misalkan itu semester di bawah semester 4 jelas gugur, tapi kalau misalkan di atas semester 4 pekerjaan ini ataupun PKM ini gitu ya, nah itu harusnya pas kalian apa namanya melakukan itu, nah itu kalian ini bisa daftar sebenarnya. Tuh, tapi nanti ini terkait yang Muhammad dan ini boleh ini ya, boleh apa namanya DM ke saya ya terkait ini seperti apa skema PKN-nya gitu. Apakah itu bisa dikonversi ke KB atau tidak, nanti keputusan gitu. Biasanya kamu tuh tergabung di awal gitu, jadi bukan yang udah selesai gitu ya, baru dilaporkan gitu. Nah ini sih nggak tahu, makanya tadi yang PKM ini dan itu semester kapan, berapa lama. Kemudian ada daftar KP-nya semester lalu, semester berarti semester ganjil lalu ya, sekarang kan genap. Dan pengambilan mata kuliah di semester 7, berarti semester depan. Itu jadi tidak perlu daftar lagi di semester ini. Oh, kalau kalian ngambil mata kuliahnya KP-nya itu di semester sekarang, gitu ya, di semester sekarang, ya kalian harus selesai itu. Nah ini saya nggak tahu, ini mungkin Mas Bintang ini masih semester yang lalu, jadi sistem menabung masih diperbolehkan. Ya. Tapi kalau untuk pengambilan sekarang itu tidak boleh. Ya. Jadi kesempatan dari prodi, kalau kalian mau sistem menabung udah nggak bisa. Ini kalau Mas Bintang ini kasusnya adalah dia itu sudah KP-nya itu di semester lalu gitu ya magangnya, tapi dia ngambil SKS-nya di semester besok. Nah untuk prosedurnya, laporan presentasi, laporan, bimbingan sampai upload ke OpenDip itu harus selesai di periode magangnya Mas, bukan pengambilan SKS. Gitu. Jadi pas pengambilan SKS nanti kalian tidak perlu melakukan lagi presentasi dan seterusnya gitu. Itu kan sistem menabung gitu. Jadi kalian selesai dulu magangnya, prosedurnya diselesaikan sampai laporan presentasi, kalian dapat nilai, ya kan? Nah nilai kalian itu akan diinputkan ketika nanti kalian ngambil mata kuliah. Itu sistem menabung, bukan terus kamu magang sekarang
diambil semester depannya, mata kuliahnya diambil semester depannya, terus kamu laporannya juga semester depannya, presentasi semester depannya, udah nggak relevan gitu mas, udah keluar semester gitu. Ya, jadi harus diselesaikan saat periode magang itu, bukan dipengaruhi sekali sistemnya menabung seperti itu. Nah, Bintang, semoga menjawab. Kemudian lanjut karena bila Oke, kalau sudah mengajukan surat pengantar dan CV ke tempat magang, apakah selanjutnya pengurusan proposal atau menghubungi dospem dulu? Jadi setelah daftar kan kalian dikasih dospem, nah kalian boleh komunikasi, boleh bertanya terkait dengan magangnya ini sesuai atau enggak, nah ke dosen pembimbing. Tapi kalau di sini Mbak Nabila, apakah sudah diterima gitu? Apakah tempat magangnya sudah memberikan balasan atau belum? Nah, kalau belum, ditunggu gitu ya. Jadi sistem TOS juga itu kalau kalian mengajukan itu nggak boleh langsung 2 tempat. Nah, itu biasanya ditolak. Ya, jadi kalian ngajuin satu tempat dulu, instansi A. Kalian ngajuin, selama seminggu tidak ada jawaban, baru kalian bikin TOS lagi. 15 hari nggak ada jawaban, oh berarti dianggapnya ditolak gitu ya. Atau tidak ada dibuka di situ gitu. Nah ini yang kasusnya Mbak Nabila, apakah perusahaannya itu sudah menerima? Gitu. Kalau sudah menerima, berarti kan nggak perlu proposal lagi, Mbak, kecuali memang minta proposal di awal. Ya. Tapi kalau sudah menerima, berarti tidak perlu proposal. Jadi di sini saya tekankan lagi, proposal di mata kuliah KP di prosedur magang itu sifatnya adalah opsional. Gitu. Jadi tidak semua perusahaan meminta ketika mau masuk ke situ ada proposal. Tidak semua, maka sifatnya opsional saja. Kalau perusahaan tersebut meminta adanya coba kirim proposalnya, nah silakan kalian membuat proposal terus berkoordinasi dengan dosen pembimbing KP. Gitu ya, Mbak Nabila ya. Kalau sudah diterima, kalau belum, ya berarti menunggu respon dari tempat magang itu seperti itu. Oke, Ivanka, ini pertanyaan terkait dengan KP berkelompok, gitu ya. Nabinya sama atau berbeda tergantung prodi. Oke. Kalau di sini kaitannya adalah beda prodi, maka jelas itu dosennya tetap sendiri-sendiri. Ya, beda prodi. Karena prodi ini juga mengatur prosedurnya sendiri, prodi lain mengatur SOP-nya prodi lain sendiri gitu, teman-teman. Jadi dosennya tetap satu anak satu sesuai dengan prodinya. Tapi untuk magangnya itu boleh ya kalian bergabung dengan mahasiswa prodi lain juga boleh. Itu ya untuk kelompok ya. Nah, kalau yang sama prodi gimana? Kalau yang sama prodi baru dosennya biasanya saya samakan. Jadi di awal silahkan kalian mengkonfirmasi. Kalau kalian itu magangnya berkelompok gitu ya, silahkan mengkonfirmasi, Pak saya magangnya di PTA 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu siapa aja. Nah, biasanya saya plottingnya dosennya sama. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Walaupun itu tidak akan mempengaruhi, maksudnya kalau berbeda gimana? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah ya. Kalau kalian yang berbeda, tapi biasanya saya samakan untuk memudahkan dari sisi mahasiswa ataupun dosen itu. Kalau satu prodi. Lanjut Mas Nova, apakah magang bisa cari sendiri atau dibantu dari dosen pembimbing? Oke. Nah, pedoman ataupun kebijakan itu memang dari pihak kampus ataupun dosen itu tidak ada kewajiban atau statement yang bilang bahwa kita akan mencarikan gitu ya. Nah, itu tanggung jawab itu jatuhnya di gugus KP. Jadi gugus KP bertugas intinya menyediakan referensi tempat-tempat KP yang bisa kalian coba. Nah, gitu. Nah, itu nanti ketika kalian join di grup WA nanti ada di situ link untuk menuju
data referensi sekaligus email gitu ya, email daripada penanggung jawab. Jadi kalian tinggal email aja ya, nanti ada ya Mas Novel itu ini. Tapi secara prosedurnya mahasiswa yang mencari sendiri gitu ya, tempatnya itu kalian yang mencari sendiri. Nah, dibantunya oleh apa? Dibantunya oleh referensi yang diberikan oleh gugus KP begitu. Nah, dosen pembimbing tugasnya apa? Hanya memberikan pertimbangan, oh coba cari tempat lain Mas, kalau di sini mungkin tidak cocok, ataupun mungkin gitu ya, dosen itu punya kenalan yang punya tempat bisa untuk magang, itu boleh gitu ya. Tapi dasarnya adalah tempat magang dicari oleh mahasiswa sendiri. Oh ya, pendaftarannya masih ditutup Mbak Damara ya. Nanti kita buka hari ini. Dibuka hari ini link pendaftaran form tadi ya. Oke. Betul. Kalau Mas Dadia pertanyaan, apakah aktivitas berbatas waktu itu tetap harus project? Iya, teman-teman. Jadi gini, biasanya kalian kan magang gitu. Biasanya dalam tempo atau periode tersebut itu pekerjaan yang kalian lakukan itu banyak kan, biasanya nih ya, nggak cuma satu project aja, nggak cuma satu kerjaan aja. Nah, itu basis outputnya kalian harus berupa project ya, karena ya kalau nggak project yang mau ditulis laporannya apa gitu. Jadi basisnya project. Contohnya gini, misalkan kalian di IT staff deh ya, kalian kan pekerjaannya sebenarnya nggak bikin sistem, sebenarnya nggak membuat sesuatu gitu kan, kalian kan membantu operasional, mengerjakan kendala macam-macam ya, itu contohnya. Nah, yang dilaporkan tetap harus berupa project, artinya apa? Kalian harus memberikan apa, sesuatu yang bisa dilaporkan. Contohnya gitu ya, yang dilaporkan adalah sistem manajemen gitu. Di situ belum ada sistem manajemen. Nah, kalian buat sistem manajemen gitu teman-teman. Kalau memang yang tidak diberikan project ini ya, jadi kalian cari yang bisa masalah atau yang ada di perusahaan tersebut bisa dikembangkan, atau redesign website perusahaan dan seterusnya. Begitu ya. Kalau yang itu sistemnya adalah berbasis waktu gitu. Nah, tapi biasanya kalau memang relevan ada, mesti mereka punya masalah teman-teman. Mesti tempat ataupun instansi itu mesti punya masalah yang bisa kalian selesaikan gitu. Ya, kalau yang relevan. Kecuali nanti kalian jadinya di situ pekerjaannya admin, kalian disuruh di situ jadi admin, jadi customer service, ya berarti kan itu tidak relevan, maka itu jelas tidak akan terkualifikasi ataupun tidak diterima, ya dibatalkan, maka kalian oleh gugus KP gitu, tidak dianggap seperti itu. Ya, jadi basisnya tetap harus ada sesuatu yang kalian buat, basis project. Apapun itu yang relevan ya. Entah kalian bikin model, bikin desain, bikin sistem. Oke. Kemudian link daftar KP ya, itu dibuka dan grup WhatsApp juga di Oke, kemudian jika saya sedang di periode magang dan ingin daftar KP, apakah magang gimana? Mas Aji, jika saya sedang periode magang dan ingin mendaftar KP, apakah magang saya ini boleh dijadikan tempat KP? Oh, maksudnya kamu sekarang sedang magang, ya, masa periode perkuliahan ini sedang magang, apakah boleh dijadikan KP? Boleh. Itu. Nah, kami gitu ya memberikan sosialisasi ini tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang ideal gitu ya, gambarannya seperti ini. Jadi kalian magang tuh di libur ini aja gitu, biar tidak mengganggu masa perkuliahan. Jadi pas masa perkuliahan selesai ataupun masa perkuliahan mulai, itu magang kalian sudah beres gitu. Nah, tapi ada case misalkan memang dia sudah magang gitu ya, part-time di perusahaan atau instansi
pas ketika dia magang perkuliahan ini, apakah diperbolehkan di masa perkuliahan gitu ya? Aslinya tidak boleh karena itu kemungkinan mengganggu perkuliahan. Tapi kalau memang saji ini memang apa ya, kayak part-time dan sudah lama gitu ya bekerja misalkan, ataupun magangnya itu relevan, itu bisa Mas, bisa dijadikan konversi untuk menggantikan mata kuliah KP nanti. Ya, tadi ada syarat-syaratnya ya. Itu. Renan, kalau ambil KP magang kemudian tidak selesai dan dilaksanakan di semester ini gitu ya, karena belum presentasi dan dosennya apakah tetap sama? Iya. Jadi gini, kalian kan melaksanakan magang ya, maka di tempat kerja. Kemudian ketika periode masa perkuliahan berlangsung, itu kan adalah waktu kalian untuk melaporkan hasil presentasi gitu ya, yang ada tadi di timeline. Kalau sampai timeline itu selesai, artinya sampai akhir semester kalian itu tidak selesai, berarti kan nilai kalian kosong, atau mata kuliah KP kalian akan nilainya E, dan itu tidak lulus karena itu tingkat 3 dan 4 atau tingkat 4 aja ya, itu nilainya minimum D ya, gitu. Dia tidak, ya minimum D, tidak lolos. Nanti saya cek lagi, kalau nggak salah D tidak lulus. D tidak lulus untuk tingkat 4. Nah, mata kuliah KP ini kan di semester 7, itu termasuk tingkat 4. Maka kalian tidak menyelesaikan prosedurnya, nilai kalian kosong. Nah, apakah untuk semester ini gitu ya, semester selanjutnya kalian ngambil SKS lagi gitu ya, terus tinggal presentasi dan laporan, apakah dosennya kerjasama? Iya. Jadi dikoordinasikan. Kalau kalian tidak selesai, itu dari pihak gugus KP itu membolehkan kalian untuk tinggal presentasi lagi, ya, tinggal datang lagi ke dosennya untuk melaksanakan presentasi atau seminar dan laporan, ya, membuat laporan dan upload ke OpenLib. Nah, itu bisa teman-teman ya. Jadi tidak perlu melakukan magang lagi, aturan sekarang ya. Tidak tahu kalau setahun 2 tahun atau semester berikutnya, kalau tidak selesai kalian harus magang baru, dalam artian kalian tidak boleh menggunakan magang yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kalian harus magang lagi tempat lain ya, atau periode lain. Nah, dosennya tetap sama. Renan ya, silahkan kalau belum selesai di semester sebelumnya, semester ini gitu ya, daftar. Aku sudah terdaftar belum di semester ini, Mas? Dan kamu kan harus ambil KP juga di semester ini, gitu, Mas Renan ya. Gitu. Jadi untuk sekarang masih bisa begitu, tidak perlu KP ulang, jadi tinggal laporan dan presentasi. Untuk tebar menjadi IT support di KI, apakah dapat dikonversi atau ada posisi lain yang sudah dikonversi? IT staff masih ada ya, nanti dicek aja di bidang pekerjaan. IT staff masih masuk, masih boleh ya, kita belum ada update peraturan terbaru. Jadi kalau IT support atau IT staff itu masih relevan dengan prodi. Nah, tapi tadi ya terkait laporannya Mas Tegar itu harus berbasis project untuk pihak Mas Tegar. Oke, kemudian Mas Eki, tapi tidak ambil mata kuliah. Ya, maksudnya kan kalau daftar KP semester ini, maksudnya kan mau magang di liburan besok ini kan Mas Eki ya, mau magang di liburan Juli, Agustus itu ya, Juli, Agustus, September itu kan. Nah, kamu itu harus mengambil mata kuliahnya di semester ganjil 2006-2007 atau semester, kalau kamu sekarang semester 6 berarti di semester 7-nya. Begitu. Kan di semester ini, Mas. Kalau semester ini KP-nya berarti magangnya
udah sebelumnya. Jadi magang itu selalu dilakukan sebelum pengambilan mata kuliah. Jadi ketika pengambilan mata kuliah, harusnya kalian itu sudah melakukan magang. Gitu. Jadi harus tadi ya, harus yang pada periode berjalan ya, Mas. Jadi ini kaitannya dengan tadi sistem menabung, sudah tidak bisa di semester ini. Jadi kalau kamu masih di semester berapa, misalkan sekarang semester 6 gitu ya, mau ngambil mata kuliah KP di semester 7, ya berarti magangnya besok ini. Daftar terus magang di periode liburan, kemudian ambil KP atau mata kuliah KP di semester 7 atau periode 7. Begitu sudah semua, ini ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung ketik di situ. Gimana teman-teman? Ada yang kurang jelas, misalkan mau ditanyakan lagi kasus-kasus magang kalian gitu. Share dulu ya. Silakan ada yang mau di sudah paham semuanya? Itu ya. Jadi KP itu mata kuliah di semester dan wajib ya. Cara konversinya lakukan magang sebelumnya gitu ya. Secara misalnya seperti saya kirim ininya ya, linknya di mana di chat ya. Silakan yang mau join, ini grup WhatsApp. Di chat teman-teman, silakan di join di situ. Nanti apa namanya? Ini si materi sosialisasi saya share aja biar nanti kalian bisa akses sendiri panduan, apa tadi, alur, contoh laporan dan seterusnya. Form pendaftarannya. Saya join dulu di grup itu ya teman-teman. Bagaimana? Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada, ini ada tanya. Ini sudah magang, sudah mendapatkan tempat magang, tapi magangnya masih berlangsung ya? Bisa, masih berlangsung ya. Magangnya mulai kapan ya? Mbak Anissa ya. Magangnya mulai kapan sampai kapan ya?
sedang berlangsung dan sudah mendaftar di periode ini. Berarti tapi kamu terdaftar di periode ini, tapi pengambilannya semester depan ya, manapun gitu ya, Mbak. Karena kalau terdaftar semester ini gitu ya, kamu mendaftar semester ini, kamu harus menyelesaikan prosedurnya. Kayak tadi yang presentasi, laporan itu ke dosen pembimbing. Gitu. Kalau dilihat di sini iya, karena Mbak Anissa sudah dapat dosen pembimbing. Apakah masih bisa mengikuti periode ini dengan mengambil SKS? Iya, ya. Untuk yang pengambilan kemarin masih boleh proses menabung seperti itu. Namun untuk teman satu tim, apa tadi? Di tempat magang yang sama belum mendaftar. Belum mendaftar artinya belum dapat dosen pembimbing ya. Temannya ini Mbak Anissa ini. Kok bisa ya? Tidak terdaftar ya. Karena SK-nya sudah keluar. SK-nya sudah ada, jadi yang tidak terdaftar itu tidak terdaftar tapi magang. Ya. Oke, nanti Mbak Anissa ini ya, silahkan di DM ke saya ya. Nanti saya koordinasikan dengan prodi apakah bisa dimasukkan di periode sekarang gitu ya, atau nanti magangnya ini itu untuk dianggap sudah magang tapi kamu daftarnya di semester depan ya, teman-teman yang Mbak Anissa gitu ya. Nanti saya koordinasikan dulu dengan prodi gitu, maksudnya apakah bisa merubah SK yang sudah terbit gitu ditambahkan untuk teman-temannya itu ya Mbak Anissa ya. Kalau nggak bisa berarti nanti tadi terdaftarnya kalian di periode selanjutnya. Jadi melakukan laporan dan presentasinya di semester 7. Bukan di semester ini. Kalau Mbak Anissa harus di semester ini, harus selesai ya, melakukan laporan dan juga presentasinya. Karena kamu kalau di sini sudah dapat sebelumnya berarti masuk periode ini, periode genap. Ya nanti di PPT saya share lagi ya di grup WhatsApp. Join dulu aja di grup WhatsApp. Nanti saya share lagi semua link yang penting. Jadi saya sudah terdaftar di semester ini dan list pengambilan matematika semester 7. List pengambilan matematikanya di semester 7. Ya, kalau semester ini ya kamu sudah daftar masa trio, sama seperti Mbak Anissa, kamu harus menyelesaikan kamu harus menyelesaikan prosedurnya. Berarti kan kamu dianggap sudah magang. Itu kamu di semester ini kamu harus presentasi dan membuat laporan. Gitu. Ya Mas Satria ya. Nanti ini SKS kamu kan diambil semester 7 atau semester depannya, nanti nilainya dimasukkan di semester depan itu. Ya betul, berarti prosedurnya harus diselesaikan di semester 6 itu. Dan langsung keluar nilainya. Yes, begitu ya teman-teman ya. Prosedurnya ya. Seperti pertanyaan dari Mas Satria Wibowo ini. Gitu. Jadi prosedur harus selesai di periode pendaftaran. Itu. Kalau pengambilannya semester 7 untuk periode kemarin masih boleh. Dan untuk semester sekarang atau periode sekarang mohon maaf, kalian sudah tidak boleh mengambil atau proses menabung. Artinya kalau kalian daftarnya ini besok, maka kalian wajib mengambil SKS-nya di periode yang akan berjalan. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah mahasiswa angkatan 2024 ya, itu belum boleh melakukan magang di semester besok. Bukan belum boleh melakukan magangnya ya, tapi belum boleh dikonversi.
Yang mahasiswa semester 4 mau magang di atau angkatan 2024 mau magang di liburan ini pilih, tapi tidak bisa dikonversi. Intinya itu aja. Tuh, jadi kalian nggak boleh menabung ya sistem ini. Ini kalian nggak boleh magang terus dikonversi nanti di semester 7 atau semester 6. Itu karena setahu saya kalau kalian semester 4 kemungkinan kalian tidak bisa mengambil mata kuliah itu di semester 5 karena masih banyak SKS yang perlu kalian ambil kan. Begitu teman-teman. Ya, jadi di semester sekarang kalau di Paluan memang magangnya itu berlaku setelah kalian semester 4 ya. Tapi SKS-nya harus kalian ambil juga. Makanya sistem manapun kita hentikan dulu. Ya, jadi kalian silakan magang nanti di semester selanjutnya. Ini ke 6 atau 6 ke 7 gitu. Itu teman-teman ya, untuk periode ganjil ini sosialisasi seperti itu. Ya, semoga yang mau magang besok sudah paham semua untuk prosedurnya. Nanti juga ada grup, silakan jika mau bertanya atau cari informasi gitu boleh. Nah, ya Mbak Agnes sama seperti Mas Satrio dan Mbak Anissa tadi, kalau kalian sudah terdaftar di periode ini, maka prosedurnya harus selesai. Jadi kalian harus melakukan presentasi dan laporan. Kalau tidak selesai bagaimana? Kalau tidak selesai, maka periode selanjutnya kalian harus menyelesaikan gitu. Harus daftar lagi gitu karena nilai kalian belum muncul, maksudnya belum muncul itu belum ada, nanti munculnya itu di Igrasias ketika kalian mengambil mata kuliah. Jadi nanti di semester berikutnya harus daftar lagi gitu intinya. Harus daftar lagi, kemudian tinggal presentasi dan laporan, kira-kira seperti itu ya, mumpung masih boleh aturannya. Jadi tidak perlu magang ulang kalau tidak selesai prosedurnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya teman-teman ya. Silahkan bergabung aja di grup WhatsApp ya. Kita sudah tidak pakai Telegramnya soalnya. Di grup WhatsApp nanti kayak informasi dan juga hal-hal penting itu. Nah, terkait hubungan dengan mata kuliah kerja praktik saya sampaikan di sini. Itu ya. Kalau ada yang terkait tadi yang MBKM, nah silakan itu ke prodi dulu teman-teman. Untuk lebih jelasnya ke prodi dulu. Kalau yang terkait MBKM ya, yang kalian mau mengkonversi mata kuliahnya bukan dari magang reguler, tapi dari kegiatan MBKM, silakan ke prodi dulu. Sudah, iya nggak apa-apa, karena surat tos itu nggak ada hubungan sama dosen pembimbing. Tapi intinya kamu daftar ya di kalau mungkin besok daftar. Nggak apa-apa kalau belum ada ininya dosen pembimbing. Kemudian ya boleh Mbak Bianda boleh memilih sendiri, catatannya tadi. Jadi ini kan dibuka pendaftaran, ya. Dibuka pendaftaran, silahkan mendaftar yang mau magang untuk besok, dan pengambilannya adalah di semester ganjil ya teman-teman ya. Mama, ini yang mau mendaftar KB adalah mahasiswa yang mau magang di liburan besok dan mengambil SKS-nya di semester ganjil 2627 itu. Tapi kalau mau menabung, nah tidak usah mendaftar. Kalian KB-nya setelah semester ini aja begitu. Karena sistem menabung untuk mulai dari periode ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, boleh ya Mbak
Febianda ya silakan nanti sebelum di plotting ya, setelah mendaftar kalian mengusulkan ya, dan itu harus atas persetujuan dosen ya teman-teman yang kalian usulkan itu. Nah kalau kalian tidak ada misalkan daftar aja terus tidak ada dosen yang kalian apa namanya ada sesuai preferensi, nanti di plotting sama gugus. Jadi di plottingnya nanti secara manual gitu, tidak dari kalian. Nah, tapi kalau kalian punya memang misalkan udah kenal dosennya, PST sama dosennya, itu boleh diajukan sebelum SK terbit teman-teman. Jadi setelah daftar silahkan langsung diajukan. Dan sesuai kuota ya. Saudara bertanya, apakah magang harus di Juni sampai Agustus atau boleh dari Juli sampai Agustus? Iya, boleh. Jadi periodenya pas liburan, tapi untuk waktunya kalian boleh. Mau Agustus sampai September, mau dari Juni sampai Agustus, mau tadi ya, tapi minimal berapa hari? Tadi 24 hari kerja. 24 hari kerja berarti hari libur tidak dihitung, atau kalau kantor kalian itu cuma bekerja selama periode kerja selama 4 hari, berarti 1 bulan itu belum cukup, karena 1 bulan itu baru berapa hari? 4 kali 16 kan, masih kurang. Jadi kira-kira kalau dihitung bukan hari kerja kalian itu 1,5 bulan kira-kira. Tapi intinya patokannya adalah minimum 24 hari kerja. Dilarang keras kurang dari itu ya teman-teman ya. Itu. Kalau melebihi gimana? Kalau melebihi 2 bulan atau 3 bulan boleh. Asalkan tadi akan terjadi overlapping antara masa perkuliahan kalian dengan magang kalian kan. Jadi magangnya belum selesai tapi kalian udah masuk kuliah, itu boleh ya. Tidak apa-apa, karena memang ada perusahaan yang tidak membolehkan kalau cuma magangnya sebulan 2 bulan, minimum 3 bulan misalkan, itu nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal atur aja kuliahnya gitu ya, izin dulu ke dosen pengampunya begitu. Nah, tapi itu dikembalikan ke mahasiswa ya, bukan dari gugus KP memberikan dispensasi, itu nggak ada. Intinya diurus sendiri untuk perizinannya gitu. Ataupun kalian boleh silakan ke perusahaannya bilang, Pak ini untuk 2 minggu terakhir saya WFH ya, atau masuk berapa kali, atau misalkan pas tidak ada kuliah aja masuk magangnya. Nah itu silakan dikoordinasikan dengan instansinya sendiri ya teman-teman. Begitu Mas Darel, sudah habis pertanyaannya? Yang mau ditanyakan lagi secara langsung gitu? Aman ya teman-teman ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya ya. Jika masih ada pertanyaan atau mau komunikasi terkait kerja praktik, boleh di grup ataupun hubungi saya. Karena tidak ada, mungkin cukup ya untuk sosialisasi kerja praktik periode ganjil 2006-2007 ini. Saya mewakili Gus KP mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterbatasan tadi. Kita cukupkan teman-teman. Baik, nanti kalau mau ada yang minta apa namanya nih rekamannya juga boleh, nanti saya share. Ya, ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian, kurangnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.